Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, di sini melalui video ini Ibu akan membahas mengenai analisis framing, analisis semiotik dan juga analisis wacana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, salam sehat selalu, salam semangat, dan salam bela negara. Baik, melalui video ini Ibu akan memaparkan terkait dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif pada pertemuan ke-7, yaitu terkait dengan analisis wacana, di mana di dalamnya kita akan bahas analisis semiotika, analisis framing, dan juga analisis wacana. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif pada pertemuan 7 ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menggunakan teknis analisis yang tepat. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan model analisis wacana, baik secara analisis semiotika, analisis framing, maupun analisis wacana. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya tentu saja kita harus melihat secara pendekatan historis dulu. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai analisis framing, ya, di mana pendekatan secara historisnya, analisis framing merupakan analisis bingkai, juga disebut sebagai analisis framing. Nah, meneliti di mana bagaimana orang menafsirkan peristiwa atau interaksi tertentu. Nah, meskipun analisis bingkai berasal dari teori komunikasi, namun telah digunakan sebagai metode penelitian untuk meneliti bagaimana media, politisi, dan juga pemimpin sipil mempengaruhi bahasa dan pemikiran tentang topik tertentu. Nah, bingkai mempengaruhi cara individu memandang dunia di sekitar mereka. Analisis bingkai berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana frame tersebut dikembangkan dan mengeksplorasi pengaruh mereka pada masyarakat. Selanjutnya terkait dengan analisis framing atau juga dengan biasa menggunakan analisis bingkai, peneliti dapat menentukan bagaimana orang-orang yang menggunakan frame tersebut mencapai sesuai pendapat. Nah, menurut pihak yang berwenang pada analisis bingkai ini, membingkai suatu karya dengan terlebih dahulu menyatakan posisi atau menyajikan argumen tentang topik atau isu tertentu dengan cara yang dimaksudkan untuk merangsang dan menarik perhatian. Nah, kemudian bingkai ya oleh presenter mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. Menurut analisis bingkai ini, setelah masalah dan penyebab ditunjukkan, maka komunikator menyajikannya sebagai suatu pendapat dan solusi untuk masalah tersebut dengan menggunakan fakta-fakta yang tentu saja menguntungkan baginya dan mengecilkan atau mengabaikan informasi yang sifatnya lebih negatif.
Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, selanjutnya dalam analisis framing tentu tidak terpisah dengan media. Nah, media di sini adalah suatu outlet atau wadah untuk komunikasi di mana analisis bingkai telah difokuskan. Outlet ini menampilkan berita dan isu-isu kepada masyarakat umum. Nah, seringkali konteks cerita dan kapan dan bagaimana itu disajikan dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon. Nah, hal ini memberikan media kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana peristiwa setiap harinya dirasakan, bagaimana wartawan, politisi, dan juga pemimpin lainnya dapat menggunakan media untuk membingkai persepsi publik. Nah, pada analisis bingkai berfokus pada pesan, mengantar pesan, kemudian target penonton untuk pesan, dan cara di mana pesan disajikan. Nah, seseorang yang menggunakan kiasan atau memanipulasi informasi dengan cara yang menguntungkan untuk posisinya untuk mempengaruhi kerangka masyarakat secara umum. Nah, pada analisis framing ini terdapat konsep di mana konsepnya lebih pada konstruksionisme atau konstruktivis ya, diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif yaitu Peter L. Beger bersama Thomas Luckmann yang banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial dan realitas. Nah, pada tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Nah, bagi Berger, realitas ini tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi ia dibentuk dan direkonstruksi. Nah, dengan pemahaman seperti ini, realitas berwajah ganda atau plural, gitu ya. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Nah, selain plural, konstruksi sosial juga bersifat dinamis. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa dalam pandangan framing ini, di mana berita melalui pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang real. Di sini realitas bukan hanya dioper begitu saja sebagai suatu berita, ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi wartawan ditandai oleh realitas. Nah, realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Nah, dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai suatu realitas. Nah, konsep tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas itu sendiri. Nah, hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut. Nah, pengertian analisis framing sendiri adalah di mana analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi suatu fakta. Nah, analisis ini mencermati strategi secara selektif, penonjolan dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih mudah diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya. Saya ambil dari Alex Sobur 2001. Nah, dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan juga dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut, berdasarkan pendapat Nugroho, Erianto, dan juga Surdiasis.
Selanjutnya, framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Nah, aspek-aspek yang tidak menonjol bahkan tidak diberitakan menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. Kemudian, framing juga merupakan sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh berita. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cerita dari sebuah realita atau peristiwa. Di sini, media menseleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. Saya ambil dari Erianto 2002. Selanjutnya terkait dengan analisis framing, terdapat beberapa model-model dalam analisis framing. Saya ambil beberapa, yaitu salah satunya model Robert N. Edman, di mana Edman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Nah, dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu itu ditampilkan oleh wartawan, di mana wartawan hanya memilih aspek tertentu dari suatu isu. Nah, penonjolan aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu di suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan juga citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Selanjutnya, model framing menurut Pan and Kosicki. Dalam tulisan mereka, Framing Analysis, dalam An Approach to News Discourse, Pan and Kosicki mengoperasionalisasikan 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Nah, dari keempat dimensi struktural tersebut, membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita. Kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Model framing masih menurut Van, di mana frame berhubungan dengan makna, bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa. Dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Nah, struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun suatu peristiwa, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atau peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Pada struktur skrip,
melihat bagaimana strategi bercerita. Nah, struktur ini melihat gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas sebuah peristiwa. Masih lanjut dari model framing menurut Van, di mana struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, ke dalam kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Nah, sedangkan struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk memberi penekanan pada arti tertentu. Selanjutnya kita berlanjut pada model Murray-Edelman ya. Pada analisis framing, model Murray-Edelman, di mana dia mensejajarkan framing sebagai kategorisasi, yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula dengan menandakan bagaimana fakta atau sebuah realita dipahami. Saya ambil dari Erianto. Nah, pada kategori ini merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran sehingga manusia dapat memahami sebuah realitas yang dapat mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik, sama seperti halnya propaganda, gitu ya. Jadi salah satu gagasan utama Murray-Edelman adalah dapat mengarahkan pandangan halayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu tersebut. Selanjutnya kita beralih pada model framing oleh William Gomson dan Andre Modigliani, di mana menyebutkan dalam framing ini cara pandang terbentuk dalam kemasan atau packaging ya, yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang diberitakan. Nah, kemasan ini semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan yang ia terima. Nah, cara pandang atau gagasan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan dapat menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Saya ambil dari pendapatnya Erianto. Selanjutnya masih berlanjut dari model framing William, di mana struktur framing device atau perangkat pembingkainya yang mencakup metafor atau metafora, eksemplar, contoh terkait, gitu ya, catch phrases atau frase yang menarik, depiction atau penggambaran suatu isu yang bersifat konotatif, dan visual image, di mana terdiri dari gambar, grafik, citra yang mendukung dari pembingkaiannya, ya, menekankan aspek bagaimana dapat melihat suatu isu. Nah, strukturnya berlanjut pada struktur reasoning device, di mana perangkat penalarannya menekankan pada aspek pembenaran terhadap bagaimana cara melihat suatu isu, yakni roots analisis kausalnya, apples to principle atau klaim moral, dan juga konsekuensi yang didapat dari suatu bingkai pemberitaan. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa sekalian bisa melihat pada gambar ini, di mana
Awalnya adalah ada suatu problem ya, kemudian dibentuk melalui frame dimension, di mana ada frame isu, kemudian meta frame, kemudian primary framework dan juga objek. Jadi dari rangkaian ini kemudian membentuk suatu peristiwa yang sudah dibingkai. Nah, dari keterangan gambar bisa Ibu jelaskan bahwa kerangka primer tadi ya, model ini kerangka utama yang dikonsep dengan referensi langsung oleh Goffman. Kerangka utama memiliki kesamaan yang jelas dengan pendapatnya Minsky, di mana superframe bahwa mereka menggambarkan tingkat yang paling umum dan dasar pada pemahamannya. Kemudian metaframes, di mana metaframe ini adalah dengan ketidakbermaknaan yang berbeda dari satu sama lainnya. Beberapa framing dapat berkontribusi pada metaframe tunggal seperti dengan semua frame, di mana pemahaman yang satu akan bergantung pada pemahaman orang lain. Nah, metaframe di sini beroperasi pada satu skala, yaitu relatif tanpa pemahaman yang mutlak. Jadi pemahaman itu tidak hanya mengacu pada satu pendapat saja, itu bisa, karena ini tidak mutlak, siapa saja bisa memiliki pemahaman yang berbeda-beda pada satu subframe pemberitaan. Selanjutnya terkait dengan isu frame, di mana yang paling dekat dengan apa menurut pendapat Minsky, di mana gambarannya sebagai subframe dengan beberapa potongan informasi yang berkontribusi terhadap subframe secara keseluruhan. Di mana framing ini setelah frame telah ditetapkan, ya, hal itu masih harus dilihat bagaimana proses yang memiliki frame sekarang menciptakan objek yang lebih koheren atau terpadu dengan mengubah objek menjadi suatu masalah. Nah, elemen ini telah dikonseptualisasikan oleh para ahli yang mengidentifikasi berbagai cara di mana kelompok aksi sosial mendefinisikan kemudian merumuskan masalah yang mereka pilih untuk mencapai tujuan politik. Saya ambil dari pendapatnya Benford dan Snow pada Gerhardt. Selanjutnya ini adalah referensi dari materi yang saya sajikan tadi. Demikian untuk paparan terkait dengan analisis framing pada pertemuan 7 ya, metode penelitian kualitatif. Ibu berharap adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa semua bisa memahami bagaimana kita menganalisis sebuah berita. Kita melihat dari secara analisis framing, melihat bagaimana bingkai suatu berita dikemas. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semangat belajar, salam bela negara.